Pada kesempatan ini, Polres Bengkalis melaksanakan proses dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas dan pertolongan jahat. Dasar adalah laporan polisi nomor 180 bulan 9 2020 SPKT Polres Bengkalis tanggal 3 September 2020. Di mana kronologis kejadiannya itu pada tanggal 3 September 2020 sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, ada seorang ibu yang tidak diketahui namanya datang ke rumah pelapor dan memberitahukan kepada pelapor bahwa neneknya disekap oleh orang yang tidak dikenal di dalam sebuah rumah di samping Pasar Terubuk, Jalan Kelapa Pati Laut. Setelah mendapat informasi tersebut, pelapor langsung ke TKP dan menemukan neneknya dalam keadaan luka-luka dengan mulut dan telinga mengeluarkan darah, serta sepeda motor Honda BM 2909 DS dengan nomor rangka MH1 JM 11119HK 307442 atas nama Daniel, dan cincin emas sebanyak 5 buah dibawa kabur oleh pelaku diduga berjumlah 3 orang, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih 50 juta rupiah. Kemudian melaporkan ke SPKT Polres Bengkalis. Kemudian pelapor tadi Wiki Melton, kemudian laki-laki warga negara Indonesia, suku Tionghoa, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kelapa Pati Laut, RT 01 RW 03 Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Korban atas nama Atau alias Atun, tempat tanggal lahirnya Bengkalis 22 Februari 1939, perempuan, warga negara Indonesia, suku Tionghoa, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Kelapa Pati Laut, Desa Kelapa Pati, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Kronologis penangkapan yaitu berdasarkan laporan tersebut, Polres Bengkalis melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, dan hasil penyelidikan di lapangan berhasil mendapatkan nama-nama pelaku, di mana diperoleh pelaku yang pertama atas nama Anggi Rino Saputra alias Anggi, umur 15 tahun, laki-laki, beragama Islam, pekerjaan pelajar, alamat Dusun Melati Barat, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Ya, pelaku di bawah umur karena 15 tahun. Kemudian Firman bin Mustaqim, almarhum, 18 tahun, laki-laki, Islam, tidak bekerja, alamat Dusun Sukamakmur, Desa Lubuk Garam, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kemudian identitas tersangka pertolongan jahat atau 480 penada yaitu Al Muklis alias Al, 28 tahun, laki-laki, Islam, pedagang, wira swasta, alamat Jalan Sebauk, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kronologis penangkapan tadi sudah. Nangkap nama-nama tersebut, Anggi berada di rumah pada saat penangkapan, yaitu di Jalan Melati Barat, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim pada pukul 21.30 langsung menuju Jalan Melati Barat, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Sekira pukul 1.30 tim berhasil mengamankan saudara Anggi di rumahnya, dan berhasil mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor milik korban yang tadi disebutkan. Kemudian mengamankan juga sepeda motor Yamaha Jupiter Z, yang digunakan para pelaku untuk melakukan kejahatan. Kemudian diinterogasi, Anggi tersebut menjawab yang bersangkutan bersama Firman dan Fadli, dua-duanya masih dalam pengejaran alias DPO. Kemudian pengejaran terhadap Firman, kira pukul 0.30 berhasil mengamankan Firman waktu itu. Waktu pertama ditemukan Anggi, dia bersama Firman dan Fadli. Fadli lah yang DPO. Jadi Firman kita kejar, ditangkap di Sukamakmur, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Bengkalis, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Firman
Dan Anggi, bahwa pelaku Anggi Rino alias Anggi mengakui ada menjual 2 cincin korban dari 5 ya, di Pasar Sabtu, Sungai Pakning, Kecamatan Bukit Batu. Kemudian pelaku anak Anggi Rino Saputra alias Anggi menitipkan kepada ibu-ibu, ya, ini masih DPO, yang tidak dikenalnya dan meminta tolong untuk dijualkan sama ibu-ibu. Yang tidak dikenal dan meminta tolong untuk dijualkan. Kemudian Anggi itu menunggu di depan toko sambil mengamati ibu tersebut dalam transaksi jual beli emas tersebut. Ya, kemudian dijual kepada saudara Al-Muklis alias Al, pemilik toko emas Tanjung Jaya, tanpa surat beli. Dari asal emas tersebut didapatkan berupa 1 cincin emas dengan harga Rp3.500.000. Setelah menjual 1 cincin emas tersebut, kemudian ibu-ibu tersebut menyerahkan uang hasil penjualan emas tersebut kepada Anggi, ya, sebesar Rp2.500.000. Berarti ibu itu dapat 1 juta ya. Kemudian Anggi menyerahkan uang sebesar Rp500 sebagai imbalan. Berarti dapat 1.500.000 dia. Ya. Kemudian 1 cincin emas tersebut disimpan ibu-ibu tersebut tanpa diketahui oleh pelaku anak atau tersangka. Berdasarkan keterangan para pelaku, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, tim Opsa mengamalkan Al-Muklis sebagai penada. Barang bukti yang diamankan 1 gulung ini yang digunakan untuk mengikat korban. Kemudian 5 lembar faktur jual beli emas toko baru. Kemudian 1 lembar STNK Honda Beat sama nopolnya di dalam motor. Kemudian 1 BPKB ya, termasuk di dalamnya. Satu unit sepeda motor, 1 unit motor Beat, motor Yamaha Jupiter Jet. Kemudian 1 helm GM Evolution warna merah. Kemudian 1 unit baju warna merah jambu pada saat melakukan kegiatan. Yang sudah, buku servis sudah. 1 helai jaket warna abu-abu sama. 1 unit handphone Xiaomi Redmi 4A warna gold. Ya, ini punya ibunya juga. Nah, hasil kejahatan. 1 bongkar emas dengan berat 3,82 gram. Yang sudah dilebur dari emas, cincin emas dari nenek tersebut dilebur. Ya, jadi modus operandinya, para pelaku ini berpura-pura ingin mengontrak kos-kosan di rumah nenek tersebut. Karena nenek tersebut memiliki beberapa kos-kosan di tempat yang berbeda-beda. Nah, pelaku sudah lama ingin melakukan pencurian dan melakukan pengintaian terhadap aktivitas korban, sudah diintai terlebih dahulu, termasuk barang-barang berharga yang korban sering gunakan. Dan kemudian pelaku menemukan cara, yaitu pura-pura mengekos. Dan kemudian berjanji dengan korban untuk melihat kos-kosan yang berada di tepi laut, tepatnya di belakang Pasar Terubuk. Sesampainya di sana, dibujuk masuk ke dalam rumah, dan di dalam kos-kosan itulah pelaku memukul korban dan mengikat kedua kaki dan tangan korban, serta melakukan penyekapan terhadap mulut korban. Dan kemudian mengambil barang bukti yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, kemudian menjual ke saudara tadi. Pasal yang diterapkan yaitu pasal 365 ayat 2 kedua KUHP, ya, di mana barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan kekerasan terhadap orang lain yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, ancaman hukumannya pidana penjara 12 tahun. Untuk Anggi, kita juntokan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Anak. Kemudian untuk Al-Muklis tentunya pasal 480 KUHP pidana. Untuk Anggi, ancaman hukumannya terhadap anak paling lama setengah dari maksimum 12 tahun, berarti 6 tahun. Kemudian untuk 480-nya 4 tahun maksimal hukumannya. Demikian
Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan? Ini dari